Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah serta penyertaan-Nya bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Stevi Tulumang. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang
Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Radio Cakrawala Palu, kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Oasis Fajar. Hari ini bersama dengan saya Mayor Stefanus Tulumang, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 121. Namun hari ini kita akan fokus pada ayat yang kelima yang akan menjadi ayat mas untuk kita renungkan bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, kami menaikkan ucapan syukur sebab pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Hari ini kami bisa menikmati lagi anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab anugerah-Mu sungguh sempurna dan selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Dan pagi ini, rahmat itu akan kami nikmati melalui firman Tuhan yang akan kami dengar dan merenungkannya bersama-sama melalui siaran Oasis Fajar dari Radio Cakrawala Palu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kami mohon Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, menyucikan kami, dan kami dilayakkan untuk diberkati dengan firman-Mu. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Kembali hari ini kita membaca Mazmur 121. Semoga pendengar Radio Cakrawala tidak akan bosan dengan bagian ini. Kita bersyukur sebab firman Tuhan selalu baru tiap pagi. Dan hari ini kembali kita membaca dan merenungkan Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat yang terakhir, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Melalui bacaan dari Mazmur 121, hari ini kita akan merenungkan ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dan judul firman Tuhan hari ini, Tuhanlah naungan kita. Tuhanlah naungan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kata naungan itu sama artinya dalam perlindungan atau dilindungi, dinaungi atau dilindungi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, naungan Allah dapat kita alami sebab kita sungguh-sungguh membutuhkan naungan Allah itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, penyertaan Allah yang kita alami sudah digambarkan dalam penyertaan Allah bagi bangsa Israel, bangsa pilihannya. Saat Allah sendiri yang memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir, di tanah perbudakan, menuju ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru.
Saudara-saudaraku, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan adalah perjalanan yang sungguh-sungguh sulit. Keadaan alam di wilayah yang akan dilalui oleh bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke Kanaan adalah wilayah yang sangat tandus, yang disebut padang gurun. Saudara-saudara, ketika saya mendapat kesempatan untuk melewati perjalanan dari Mesir menuju ke Yerusalem, dalam perjalanan yang kami berangkat itu mulai pagi hari, dan kami sampai atau tiba di kaki Gunung Sinai sore menjelang malam hari. Maka perjalanan itu adalah perjalanan di mana kita tidak akan banyak melihat keadaan alam yang subur seperti keadaan kita di negara tropis seperti Indonesia ini. Ada banyak pohon, ada banyak tempat di mana kita bisa berlindung atau bernaung di bawah pohon ketika kita lelah, ketika kita kepanasan dari terik matahari. Nah, saudara-saudara, perjalanan itu adalah perjalanan di mana kita hanya melihat adalah padang gurun dan bukit-bukit batu tanpa ada pohon satupun. Ada beberapa tempat memang yang ada pohonnya seperti pohon korma dan pohon-pohon yang lain. Tetapi sebagian besar adalah padang gurun, padang tandus, dan bukit-bukit batu seperti yang sering kita baca dan kita temui dalam kitab Mazmur. Gunung gunung batu kekuatanku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bangsa Israel tidak dapat berlindung, tidak dapat bernaung saat mereka kepanasan dan saat mereka kelelahan. Namun saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Allah telah menjadi naungan mereka. Dan Allah yang sama, Tuhan yang sama adalah naungan saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, penyertaan Allah bagi bangsa Israel. Ada tiang awan pada siang hari dan ada tiang api pada malam hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Allah menaungi mereka dengan begitu sempurna. Allah tahu kebutuhan mereka akan perlindungan Allah, sehingga Allah melakukannya bagi bangsa Israel. Hari ini, kembali lagi saya mau katakan bahwa sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, sebab kita adalah debu di hadapan Allah, maka Tuhan mau menaungi kita, mau melindungi kita dari segala ancaman, susah, dan mara bahaya. Tadi saya sudah katakan bahwa menaungi itu sama dengan melindungi. Dan sedikitnya ada 3 kali ditulis di dalam Alkitab bahwa kita bernaung di bawah sayap Allah yang kekal. Alkitab menulis, bernaung di bawah sayapmu. Salah satunya kita akan baca dari Mazmur 36 ayat yang ke-8. Mazmur 36 ayat yang ke-8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah.
Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, berlindung dalam naungan sayap kasih Allah. Kenapa kita harus berlindung dalam naungan sayap kasih Allah? Mari kita perhatikan induk ayam saat ia menjaga dan melindungi anak-anaknya yang baru ditetaskan. Ketika anak-anak ayam ini melihat ada ancaman, ada bahaya, maka mereka akan segera berlari kepada induknya, dan induknya akan segera membuka kepak sayapnya, dan anak-anak ayam masuk dalam naungan kepak sayap induk ayam ini. Saudara-saudaraku, ketika anak-anak ayam itu sudah ada dalam naungan kepakan sayap induknya, maka induk ayam yang akan melawan segala ancaman dan segala bahaya yang bisa terjadi bagi anak-anaknya. Gambaran inilah yang dimaksudkan dari ayat-ayat di mana kita berlindung atau bernaung di bawah sayap-Mu, sayap Allah yang kekal. Kenapa? Karena di sana ada kehangatan dan di sana kita tetap aman. Mazmur 91 ayat 1, 2, dan 4. Mazmur ini menjadi mazmur yang terkenal saat ini, saat kita diperhadapkan dengan ancaman virus corona. Saya akan mengambil 3 ayat dari Mazmur 91. Ayat 1, 2, dan ayat yang keempat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, perenungan kita hari ini berdasarkan Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan menaungi kita dengan kasih yang kekal. Kita aman, kita tenang, dan kita bebas dari segala ancaman, susah, dan mara bahaya. Saat-saat ini, ketika dunia ditakutkan dengan ancaman virus corona, kepada siapa kita mau bernaung? Kepada siapa kita mau berlindung? Allah adalah tempat perlindungan kita. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita tidak perlu terlalu takut. Sebab kita pegang janji Tuhan bahwa Ia akan melindungi kita. Naungannya akan menjadi bagian dalam hidup kita, dan kita tetap aman, terlindung, dan diberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini akan menguatkan iman percaya kita, untuk kita tetap mau datang kepada Tuhan, berlindung dalam naungan sayap kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kembali kami diberkati dengan firman-Mu. Sungguh, hari-hari ini
ketika dunia diancam dengan penyebaran virus yang sangat-sangat menakutkan dan berbahaya, maka hari ini Tuhan, kekuatan dari firman-Mu memberi kelegaan kepada kami bahwa kami aman dalam lindungan naungan sayap kasih-Mu. Kiranya kami tidak hanya berdiam di rumah oleh karena keadaan ini, tetapi waktu-waktu yang kami mau jalani adalah waktu di mana kami datang kepada Tuhan, meminta agar naungan kasih Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk tetap aman, tetap nyaman, terpelihara dengan sempurna di bawah kepak sayap kasih Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan sekarang kami mau jalani hari ini. Kami mohon agar kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk melewati hari ini dalam sukacita iman, sebab berkat Allah menyertai langkah-langkah hidup kami. Tolong Tuhan agar kami mampu menjadi berkat dari hidup yang kami jalani hari ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan berkat itu semakin kami dapat menikmatinya. Doa ini kami persembahkan kepada Allah Bapa di surga melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta dalam kuasa Roh El Kudus. Haleluya. Amin. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku,
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.